Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kewajiban salat maghrib kanthi berjamaah di Masjid Baitul Salam menika ngalajengaken pengajian mengkaji tentang kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan majelis kita ini adalah majelis, salah satu majelis yang paling termasuk majelis yang paling dibenci oleh setan. Jadi termasuk majelis kita ini majelis yang paling dibenci oleh setan. Berarti jenengannya tiang-tiang yang dibenci setan. Gitu. Karena ini majelisnya majelis ilmu, majelis yang di situ cahaya dipancarkan, maksudnya hidayah dipancarkan sehingga semua yang hadir di majelis ilmu itu kemungkinan besar mendapatkan cahaya petunjuk. Yang dengan petunjuk itulah kemudian orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu bisa dengan jelas memilah mana yang hak, mana yang batil. Bisa memilih mana jalan yang paling aman, jalan yang paling lurus dari sekian banyak jalan yang ditawarkan oleh kehidupan dunia. Ya, karena dunia ini juga datang memberikan tawaran-tawaran yang sangat menarik, Sehingga kadang-kadang justru tawaran dunia ini yang kemudian membuat kita lelah, kehabisan energi, kehabisan waktu, tiba-tiba loh kok sudah tua. Tiba-tiba kok sudah tua. Pengen ini sih healing terus wae. Kita mboten keras pengin ini ku sih pokoknya nggih kongko-kongko lek bahasa Arab. Kongko-kongko pengin sih ngeten. Tapi ternyata tiba-tiba sudah menjadi tua tanpa kita sadari. Nah ini alhamdulillah tawaran-tawaran itu bisa kita pilih ketika kita hadir di majelis ilmu, karena di situ kita mendapatkan petunjuk-petunjuk, mendapatkan cahaya yang akan menerangi jalan-jalan tersebut. Nah, maka ini majelis yang tidak disukai oleh setan, karena majelis inilah yang paling mudah mengantarkan kita menuju surga, dan setan paling tidak ingin anak Adam itu masuk surga. Lek saged anak Adam itu jadi teman dia di dalam neraka. Ini lek saged ngoten. Maka mereka yasudduna ansabilillah. Jadi mereka memberikan penghalang-penghalang di jalan Allah, memberikan penghalang-penghalang di jalan Allah. Alhamdulillah kita
hari ini masih bisa bermajlis. Nggih, harapanipun mugi-mugi saged istiqomah, saged sabar melazimi majelis-majelis ilmu. Sebab nggih majelis ilmu itu ujiannya nggih kathah. Ujianipun kathah. Kadang pas wonten majelis ilmu nggih wonten aktivitas lain. Yang kadang-kadang aktivitas lain itu seolah-olah lebih baik daripada majelis ilmu. Ini kadang-kadang tawaran-tawaran yang lain datang. Terus mungkin pun teng majelis ilmu niku badhe konsentrasi nggih abot. Nah niki nggih ujian malih. Gitu. Pas pertama mirengaken metenteng. Tapi begitu sudah memasuki pertengahan majelis ilmu, nah, kantuk datang melanda. Nah, ini tiba-tiba ngantuk mak seliut. Nah ini kalau ngantuk tasik kaca. Kadang-kadang godaan-godaan lain yang datang. Anak-anak rame. Niki senes godaan oleh anak-anak rame niku. Gitu. Oleh anak-anak rame niku jenenge anak-anak. Anak-anak itu di mana-mana nggih rame. Justru ketika masjid itu rame dengan anak-anak, niku takmire kedah remen. Berarti ada generasi penerus nanti. Kan ciri-ciri adanya generasi yang akan meneruskan masjid itu ketika anak-anak itu senang ke masjid. Rame bukan masalah, yang penting senang di masjid. Timbang rame ini teng dalan, pola rame teng masjid. Rame teng masjid kali masih bisa diarahkan, bisa diajak sholat. Paling tidak ketika ramenya di masjid itu mereka masih mengenal gerakan-gerakan sholat. Oleh ahli sholat salah ki sik enek sing beneraken. Nah niku sing di jalan tidak ditemukan. Ketika rame di jalan tidak ditemukan. Rame di jalan, reng malah ayo kurang banter. Malah ngoten gitu. Tapi ketika di masjid itu masya Allah. Pramila kula termasuk yang tidak setuju ketika anak-anak rame terus diseneni. Lek kula nih. Kula termasuk yang tidak setuju alinya ini tenanan sampai bocah wedi teng masjid. Niku saya termasuk yang tidak cocok karena ya anak-anak itu di mana-mana akan rame. Masih ganggu ale taklim. Oh, rame-rame. Enggak pergi. Oh, rame-rame. Ale salat malah ora khusyuk. Nah, ini kan banyak ya. Tapi khusyuk itu nggih bukan berarti tidak mendengar suara. Anak-anak rame terus kemudian kita mendengar suara, nah itu bukan berarti khusyuk kita hilang. Insya Allah khusyuknya tetap. Lek jenengan saged tetap manteng sholat di tengah keramaian, berarti ganjarannya langkung wadah. Kan ngonten kudune. Soalnya godaan untuk konsentrasi lebih berat. Oh, berarti ini kalau bisa konsentrasi ini lebih baik. Nah ini terus inilah tantangan-tantangan kita ya, tantangan-tantangan kita ketika kita ingin istiqomah di majelis ilmu ini wonten mawon pokoke kadang-kadang wonten mawon. Nah mungkin majelis kita menika tetap berlangsung terus kemudian kita bisa melazimi majelis-majelis tersebut supaya kita mendapatkan doanya para malaikat. Kalau yang mendoakan malaikat insya Allah itu langsung mustajabah. Malaikat mendoakan kemudian memintakan ampun kepada semua orang-orang yang ada di majelis ilmu, sehingga kesalahan-kesalahan kita di majelis ilmu itu insya Allah akan diampuni karena malaikat datang untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Langoten tetap pokoknya start nggih berarti nggih. Pokoknya start nggih berarti wis mantep lho, tambah mantep. Nggih. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalu menika kita badhe nglajengaken sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dugi utusan Rasulullah kepada para raja-raja atau penguasa-penguasa yang ada di sekitar
Atas perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian damai yang berlangsung selama berapa tahun? 10 tahun. Itu betul-betul dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk melebarkan sayap dakwah ini. Nah, terus ini kesempatan, karena dengan adanya perdamaian damai itu, perjanjian damai itu, orang kafir Quraisy tidak akan mengganggu aktivitas dakwah. Ini pentingnya perdamaian. Pramila ulama-ulama itu seneng dengan dengan perjanjian damai itu. Perjanjian damai sekalipun dengan orang-orang yang paling mecicil, Yahudi. Wong Yahudi sak mecicil wong, tapi perjanjian damai dengan Yahudi itu juga seneng daripada perang. Walaupun berkali-kali Yahudi itu melakukan pengkhianatan, tetapi toh Rasulullah tetap melakukan perjanjian itu dengan Yahudi, ya, dengan Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwa perjanjian damai itu banyak memberikan keuntungan kepada kaum muslimin. Nah, ini termasuk perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk meluaskan dakwah Islam, dan beliau kemudian memanfaatkan ini, salah satunya adalah untuk mengirim surat-surat dakwah kepada penguasa-penguasa yang ada di sekitar kekuasaan Islam di sekitar Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu ternyata banyak caranya. Jadi Rasulullah juga menggunakan surat untuk dakwah. Nah, kita sakit berarti memanfaatkan media semacam surat untuk dakwah. Rian kan pasti Bang ya. Surat dakwah. Rian sering ya mendakwai orang dengan surat itu ya. Sayang pun sholat, dakwah lewat surat itu. Sayang pun sholat yang pacari tapi dakwah damel surat. Wong dakwah kok yang pacari. Nah, ini dakwah itu bisa dilakukan menggunakan media apapun. Nah, termasuk Rasulullah menggunakan surat. Nah, tapi karena Rasulullah penguasa, kemudian ada masukan dari para sahabat ya, yang sudah punya pengalaman administrasi ya, bahwa raja-raja itu atau penguasa-penguasa negara-negara besar itu tidak akan melihat atau membaca surat yang tidak ada stempelnya. Nah, ini Rasulullah kemudian menyuruh sahabat untuk membuat stempel. Ini stempel. Stempel ini mboten-mboten kaitannya kalih agama ya. Stempel ini urusan administrasi. Masya stempelipun Rasulullah tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Jenengan mboten kedah damel stempel tulisannya Muhammad Rasulullah, mboten kedah. Wong Islam kudu stempel ya Muhammad Rasulullah. Saya apa? Stempel Rasulullah di situ tulisannya Muhammad Rasulullah, itu tidak harus, karena ini masalah administrasi. Maka ini menunjukkan keluasan dan keluasan Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Oh, kalau memang harus pakai stempel, ya kita bikin stempel, gitu. Bikin stempel. Toh stempel tidak ada masalah kan. Maka kemudian Rasulullah membuat stempel itu dan kemudian memberikan stempel itu untuk dibubuhkan di setiap surat-surat yang dikirim kepada para raja. Jadi betul-betul resmi, stempelnya bertulis berstempel Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini sampun nggih, pun itu dikirim-kirim surat-suratnya, dikirim ke raja-raja, kemudian ada yang menerima dengan baik, kemudian ada yang menolak dengan menyobek-nyobek suratnya, kemudian bahkan ada yang melakukan kekejian dengan membunuh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada salah satu utusan yang dibunuh juga oleh orang-orang yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang menerima surat dan menyatakan diri masuk Islam.
menyatakan diri masuk, atau mungkin sudah Islam sebelumnya. Maka terus Raja Najasyi yang ada di Habasah. Raja Najasyi yang ada di Habasah ini begitu disurati oleh Rasulullah SAW itu membalas bahwa beliau menyatakan diri masuk Islam. Nah pertanyaannya ngeten loh, apakah Najasyi ini Najasyi yang dulu atau Najasyi yang baru gitu ya? Ada yang berpendapat bahwa Najasyi yang dikirimi surat oleh Rasulullah ini adalah Najasyi yang baru. Jadi pengganti Najasyi yang sebelumnya. Jadi Najasyi itu nama apa nih? Kados gelar ya. Lek teng mriki mungkin Pakubuwono, Hameng Kubuwono ngoten niku ya. Sama-sama dengan seperti itu. Ya, kados Firaun itu kan gelar. Firaun itu gelar. Lah Firaun yang hidup pada Nabi Musa itu beda dengan Firaun sebelumnya. Nah ini seperti itu. Dan ada yang berpendapat Najasyi ini adalah Najasyi yang berbeda dengan Najasyi yang awal ketika sahabat hijrah kemudian mereka diterima. Tetapi Raja Najasyi ini juga sama, dia juga menerima Islam dengan baik. Kemudian membalas suratnya Rasulullah menyatakan bahwa dia juga memeluk Islam. Dan ada lagi tambahan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan surat ke Najasyi ini, Rasulullah juga mengirimkan surat yang lain, intinya menanyakan tentang seorang janda. Jadi Rasulullah ini menanyakan janda putrinya Abu Sufyan. Putrinya Abu Sufyan, Hindun kita ya. Hindun binti Abu Sufyan. Jadi Hindun binti Abu Sufyan itu kan termasuk wanita yang hijrah pertama ke Habasah, termasuk wanita dan masih tinggal di sana, masih tinggal di Habasah. Nah kemudian nanti Rasulullah berkirim surat kepada Raja Habasah itu menanyakan Hindun ini. Jadi menanyakan nasibnya Hindun ini gimana? Karena dia sudah janda. Nah kemudian oleh Raja Najasyi, Hindun ini dilamar sekaligus dinikahkan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dinikahkan. Maka nanti ketika itu Hindun kembali itu dalam kondisi sudah diperistri oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindun putri Abu Sufyan. Jadi ini namanya Maimunah, tapi terkenal Hindun, gitu, Hindun. Terus kemudian ada lagi Hindun istrinya Abu Sufyan, ini benten karena istri Abu Sufyan juga namanya Hindun, yang dikenal dengan julukan Ummu Jamil. Ini mungkin asmane Hindun. Kata jeneng Hindun nih. Hindun binti Abu Sufyan, ada Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah itu istrinya Abu Sufyan. Kalau Hindun binti Abu Sufyan itu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ketika dinikahi itu Hindun termasuk salah satu nanti yang menolak kedatangan Abu Sufyan, yang menolak kedatangan Abu Sufyan. Jadi ketika nanti Abu Sufyan itu mendekati Fathu Mekah atau apa itu datang lobi-lobi itu, lobi-lobi kepada Rasulullah. Laiso ojo nyerang Mekah, maksudnya ngoten. Lah nanti Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Hindun ketika mau duduk di tempat duduknya Rasulullah, niku karpet ini Hindun digulung, Pak. Digulung oleh Hindun, putrinya itu digulung. Mengapa digulung? Ini tempat duduknya Rasulullah, najis, diduduki oleh bapak, karena bapak masih musyrik. Ini tegas niku. Niku lek wong Jawa niku nggih kali halus. Niki mboten pareng, Pak. Jenengan najis. Kinten-kinten lek matur ngoten niku nglarani napa mboten ya? Niki mboten pareng, Pak, dilungguhi jenengan. Jenengan najis. Halus tapi
nyelekit nih ya. Cara-carane glugut. Halus tapi gatel nih ngoten niku. Abu Sufyan ngoten. Wah, ternyata Muhammad betul-betul telah merusak akalmu sampai begitu. Si niku Abu Sufyan. Muhammad betul-betul telah merusak akalmu. Nah ini menunjukkan keimanan Hindun, Pak. Bapak Esek kafir, bahkan saudaranya juga Muawiyah bin Abi Sufyan itu waktu itu ya juga belum masuk Islam. Ya. Makanya Muawiyah itu termasuk apa niku saudara iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku perang kali Ali untuk mantune saudara ipar dan mantunya Rasulullah nanti perang di perang Siffin. Masya Allah nih. Ini nanti banyak hal-hal yang luar biasa yang harus kita gali lagi dari sejarah ini. Ternyata sing perang ini itu dulur cedak. Bahkan kalau diurut-urut baik ketemu, mbahnya itu ketemu. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW juga menanyakan, ini ditulis di kitab Sirah Nabi besar Muhammad SAW, bahwa ketika berkirim surat kepada Raja Najasyi itu Rasulullah juga menanyakan tentang Hindun itu. Maka kemudian dipahami sebagai bentuk napa istilahnya lamaran secara napa istilahnya itu kiasan. Oh ini Rasulullah berarti ingin menikahi Hindun. Maka ditanggap ini rojo, pasti rojo ditanggap dengan kata-kata Rasulullah langsung paham. Oh ini berarti Rasulullah ingin menikahi Hindun. Maka dinikahkan jarak jauh. Ini berarti menunjukkan bahwa menikah jarak jauh itu juga boleh. Sing setri, oh, wonten contohnya langsung, niki Ustadz Sauki ini menikah ketika beliau di Yaman, istrinya masih di Klaten kan ya? Iya, itu nikah jarak jauh. Bernikah itu pelenggang-pelenggang. Aku wis kawin tenan kok. Niku Ustaz Sauki nggih, Ustaz Sauki langsung praktek niku. Jadi sah niku nggih. Nikah jarak jauh itu sah. Nah, Ustaz Sauki dulu nikahnya juga begitu. Dinikahkan tapi serasa belum menikah. Serasa belum menikah karena masih jarak jauh. Dan itu sah. Dan pernikahan seperti itu sah ya. Sah di dalam semua mazhab. Semua mazhab berpendapat bahwa menikah jarak jauh itu sah. Asal syarat-syarat nikahnya terpenuhi. Jadi Ustadz gampang, wong kapung gitu. Pokoknya saya terima nikahnya beres. Nah, sing putri ini tetap harus mencari wali gitu, harus ada saksi, nanti dicatat dan lain sebagainya. Nah nikah itu seperti itu. Nah, contohnya Rasulullah SAW juga menikah dengan wanita dari jarak jauh. Termasuk nanti dengan Mariatul Qibtiyah gimana? Mariatul Qibtiyah itu nanti hadiah dari Raja Mesir, sebagai penghormatan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dikirimlah Mariatul Qibtiyah, hadiah pernikahan, hadiah nikah. Tapi kadang-kadang niku hukumnya khusus Rasul. Rasul nikah tidak harus ada wali. Bahkan Rasulullah itu boleh menikahi wanita yang datang menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Lek Rasulullah kersa. Niki khusus Pak, khusus Rasul. Terus ampun jenengan cobi-cobi. Wah, patok ini ngoten. Ya mungkin wonten ada wanita datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku serahkan diriku padamu. Maksudnya wanita ini sudah siap untuk dinikahi Rasulullah, tapi Rasulullah tidak berkenan. Maka kemudian wanita disuruh pergi. Tapi kalau Rasulullah berkenan boleh. Nah ini termasuk yang disebut dengan khususiatul Rasul. Jadi termasuk kekhususan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk Rasulullah beristri lebih dari 4, yaitu kekhususan Nabi besar Muhammad SAW. Maka Rasulullah dikatakan manusia, tetapi bukan seperti manusia kebanyakan. Termasuk hukum-hukumnya ada yang diistimewakan Rasulullah SAW. Jadi basar lakal basar. Jadi manusia tapi tidak sebagaimana manusia. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah yang menarik ya dari
pengiriman surat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi. Jadi Raja Romawi namanya Heraklius, Raja Herakl atau Heraklius. Ini Romawi itu kan ada dua, Pak. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur pada masa Rasulullah. Nah, Romawi Timur itu letaknya di Konstantinopel. Nah, sekarang menjadi Turki ini. Kalau Romawi Barat letaknya di Roma. Nah, Romawi yang pernah ditaklukkan kaum muslimin adalah Romawi Timur, Konstantinopel. Romawi Barat sampai hari ini belum pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sampai hari ini. Jadi Romawi yang ada di barat, yang ada di Roma itu sampai hari ini belum pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW pernah ngendikan ketika ditanya oleh para sahabat, mana dulu yang harus kita taklukkan ya Rasulullah, Konstantinopel atau Romawi? Rasulullah jawab Konstantinopel dulu, baru Roma, baru Romawi. Berarti nanti Romawi itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Cuman kapan? Niki tidak ada yang tahu. Tetapi pasti suatu saat akan ditaklukkan Romawi ini. Akan ditaklukkan. Karena pintu gerbangnya sudah pernah digedor-gedor. Pernah digedor-gedor oleh kaum muslimin, tapi dereng saged jebol. Artinya masih kokoh. Nah itu mungkin akan terjadi nanti ya menjelang akhir zaman bersama Imam Mahdi nanti. Bersama Imam Mahdi ya kemungkinan akan ditaklukkan. Ya karena Rasulullah ngendikane ngoten dan ternyata benar yang ditaklukkan kaum muslimin pertama ya Konstantinopel ini, Romawi Timur ini yang dikuasai oleh Raja Heraklius ya, yang Raja Heraklius. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan yang diutus namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi ini Dihyah ini seorang sahabat yang tampan. Jadi sahabat yang tampan. Sampai kalau Dihyah Al-Kalbi itu keluar, para wanita itu juga ikut keluar. Sekedar ingin melihat wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Berarti saking gantengnya, saking gantengnya Dihyah Al-Kalbi itu. Maka Ibunda Aisyah pernah melihat Dihyah Al-Kalbi ngobrol dengan Rasulullah lama, ngobrol. Dihyah Al-Kalbi itu ngobrol dengan Rasulullah SAW lama banget. Maka kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ada apa Dihyah Al-Kalbi ya Rasulullah? Engkau melihatnya? Engkau melihatnya? Ya, aku melihatnya. Wah, kalau engkau melihatnya, maka nanti engkau akan mengalami kebutaan. Jadi masa tuamu nanti akan mengalami kebutaan. Dan Ibunda Aisyah memang begitu Pak ya. Ibunda Aisyah nanti pada masa tuanya itu. Jadi Ibunda Aisyah itu pernah melihat Rasulullah ngobrol dengan Dihyah Al-Kalbi. Ternyata itu yang ngobrol dengan Rasulullah dan mirip dengan Dihyah Al-Kalbi itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian membo-membo seperti Dihyah Al-Kalbi ngobrol, tanya-tanya ngobrol. Ngobrol kali malaikat Jibril. Masya Allah. Itu Rasulullah itu. Ngobrol kali malaikat Jibril. Itu dilihat oleh Ibunda Aisyah, mirip dengan Dihyah Al-Kalbi. Dan tidak hanya sekali dua kali, bahkan ada juga yang melihat itu. Nah kemudian begitu diberitahu bahwa itu malaikat Jibril, kemudian Rasulullah ngendikan bahwa engkau nanti di masa tuamu akan buta karena melihat Dihyah Al-Kalbi. Dan tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah kecuali pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Nah ini ya. Nah ini sahabat Dihyah Al-Kalbi ini tampan. Nah ini juga pelajaran penting untuk para pemimpin. Lek mengutus utusan, pilihlah yang menarik. menarik itu artinya tampan salah satunya. Kemudian mungkin gaya bicaranya juga menarik, supel dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang berharga yang diberikan oleh Rasulullah. Dan semua yang diutus oleh Rasulullah untuk mengirim surat, ini semuanya dipilih yang tampan-tampan. Yang tampan-tampan dan fasih lidahnya, fasih lidahnya.
dan dari dulu begitu Pak. Yang diutus pertama kali Rasulullah SAW dakwah di Madinah kan juga tampan, kemudian fasih. Mus'ab bin Umair, orang tampan yang dulu diidolakan oleh para wanita. Nah, ini juga tampan dan fasih bicaranya. Jadi kalau dia bicara itu orang cenderung terpesona. Ya kados kula teng jenengan ngoten niku. Boten guyon. Penuh pesona ya, penuh pesona. Nah, utusan itu memang seperti itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dihya Al-Kalbi ini menyampaikan surat dakwahnya kepada Nabi besar Muhammad kepada Heraklius dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebetulan ketika Dihya Al-Kalbi datang ke istananya, rajanya itu tidak ada. Jadi pada waktu itu Heraklius sedang menuju Palestina. Jadi menuju ke Palestina. Karena dia bernazar kalau nanti Romawi menang perang dengan Persia, dia bernazar akan berjalan kaki dari istananya menuju Palestina. Jadi menuju Palestina. Yang Palestina waktu itu disebut sebagai Darussalam. Istilahnya akan berjalan ke Darussalam. Darussalam itu negeri yang penuh keselamatan. Jadi ini akan berjalan kaki. Nah, ketika Dihya Al-Kalbi datang ke istana itu tidak ketemu dengan raja ini. Raja ini sudah kadung melakukan perjalanan menuju Darussalam. Nah, ini berarti apa? Berarti pada saat Raja Heraklius itu didatangi oleh utusan Dihya Al-Kalbi, dia baru saja memenangkan peperangan dengan Persia, sekaligus ini menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Rum bahwa nanti akan menang beberapa kapan yo somben beberapa saat itu kan bisa 1 hari, 2 hari, bisa setahun, 2 tahun. Dan ini benar-benar menang. Berarti apa yang difirmankan oleh Allah itu sekarang sudah terjadi. Romawi sudah memenangkan pertarungannya dengan Persia. Nah, ini maka dia bernazar untuk melakukan long march, perjalanan jauh dari istananya menuju Darussalam. Nah, maka kemudian Dihya Al-Kalbi meminta Al-Haris bin Abi Syammar, jadi ini wakil raja yang ada di Hosan di daerah Irak ya, untuk membawa dia menghadap Heraklius ya, tetapi ternyata Al-Haris ini tidak bisa dan dia minta tolong kepada seorang yang bernama Adi bin, yang nanti suatu saat Adi bin ini akhirnya masuk Islam. Tapi pada waktu dimintai tolong ini, Adi bin Hatim belum masuk Islam. Dia masih beragama Nasrani. Maka kemudian Adi bin Hatim membawa Dihya Al-Kalbi ini untuk menghadap kepada Raja Heraklius. Maka kemudian terjadi tanya jawab antara Dihya Al-Kalbi dengan penjaganya raja ini sebelum masuk ketemu. Nanti kalau kamu ketemu dengan raja, kamu harus sujud kepada raja itu, karena itu tradisi kami menghormati para raja. Kemudian Dihya Al-Kalbi menjawab, kami tidak dibolehkan bersujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan melakukan itu. Itu jawaban Dihya Al-Kalbi. Terus kemudian hampir terjadi gontok-gontokan. Pokoknya orang oleh gelem sujud. Dihya Al-Kalbi tetap ngotot nggak mau sujud, Pak. Tapi akhirnya kemudian dibolehkan karena lobby-lobbynya Adi bin Hatim. Jadi karena lobby-lobbynya Adi bin Hatim. Nah, ini berarti pentingnya orang dalam. Jadi orang dalam itu tetap penting. Nah, ini buktinya ada Adi bin Hatim. Jadi agak lancar, urusan agak lancar. Masih penjaganya ra oleh, iki nek wong dalem gitu. Kados kala wingi, Pak.
pas haji kalau ini, orang yang boleh masuk hanya yang membawa kartu. Sing Joko banser niku. Banser niku ora oleh nggo kartu. Bareng sing teko iki gurune ora nggo kartu. Monggo Pak, monggo. monggo. Berarti apa? Pentingnya orang dalam. Aturannya orang nggo kartu ora oleh mlebu, tapi begitu monggo Pak. Padahal nggak bawa kartu. Boleh. Mboten apa-apa. Itu pentingnya orang dalam. Berarti teng pundi-pundi wong dalam iki penting. Bahkan napa nggih? Termasuk para khalifah itu nanti punya gitu nggih. Ulama-ulama dulu juga punya namanya cantrik ya, mungkin sekarang bukan cantrik. Ya, itu yang nanti menyampaikan surat itu kepada ulama ini. Ada surat dari khalifah, ada utusan khalifah, boleh masuk enggak? Nah, itu ada orang dalamnya. Termasuk teng kiai niku wonten tiyang dalame gitu. Jenengan badhe sowan teng pun terus badhe sowan teng dalem termas. Oleh sowan loko-loko wangel gitu. Sowan loko-loko wangel. Tapi lek jenengan kenal tiyang dalem, ayo gampang. Jam 11 bengi, jam 2 bengi ya saged. Karena punya orang dalam. Gitu, punya orang dalam. Lek mboten punya orang dalam, jam 11 bengi. Assalamualaikum badhe sowan. Ora ditemoni. Nggih, mboten badhe ditemoni. Tapi kalau punya orang dalam itu luar biasa. Nah, ini kisah ini juga begitu. Jadi karena kenal maka kemudian urusan menjadi mudah. Akhirnya di Al-Kabi bisa ketemu dengan raja. Setelah ketemu kemudian ditanya dengan pertanyaan yang panjang lebar. Bagaimana pertanyaannya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ngoten nggih? Nggih, soal ini pun bisa. Pertanyaannya nanti diteruskan oleh Ustadz Sauki. Ada kajian ba'da subuh. Nggih. Makaten ingkang saged kita tambahkan yang dalu menika mugi-mugi hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian sirah ini bisa menginspirasi kita bahwa ternyata belajar sirah Nabi itu bukan sekedar belajar tapi mengambil ibrah. Itu untuk kita gunakan sebagai pedoman juga di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi ketika kita menjalankan tugas-tugas kita di masyarakat. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kita kaji mugi-mugi manfaat, kirang langkungipun saking dalem nyuwun pangapunten. Kita akhiri pengajian kita ing dalem menika kanthi waosan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.